Dewasa ini, permasalahan gizi pada anak-anak kayak stunting, malnutrisi, gizi buruk, obesitas, dan sebagainya jadi suatu hal yang di-highlight banget nggak sih? Bahkan seperti yang kita tahu nih, ada paslon capres-cawapres dengan visi mau mengadakan makan siang gratis di sekolah. Waduh, paslon nomor berapa nih? Ya, tahu sendirilah ya. Udah deh, daripada kita bahas pemilu, mending bahas yang lain. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Halo guys, Aku Anissa. dan aku Salma. Oke, jadi kita mau bahas apa nih, Sal? Nah, tadi di awal kan aku udah mention tentang makan siang di sekolah. Jadi sekarang kita mau bahas nih, sebenarnya apakah perlu program makan siang di sekolah? Menurut pendapatmu sendiri gimana, Nis? Kalau menurutku sih, perlu banget ya program makan siang di sekolah. Apalagi banyak siswa yang memang dalam kondisi tertentu tuh gak sempet buat sarapan dan bawa bekal. Ya, pada akhirnya mau gak mau harus jajan gak sih? Contohnya tuh kayak jajanan depan SD itu loh, yang emang kebanyakan kurang higienis. Ada penyedap, pewarna, sampai pengawet pun ada. Yang pasti itu kan bakal bahaya banget ya bagi kesehatan. Apalagi buat anak-anak yang masih di tahap pertumbuhan. Iya, bener banget sih. Dan kalau kita amati, anak-anak di Indo tuh kalau makan ya yang penting udah ada nasi dan lauknya kan. Nah, padahal mereka tuh juga perlu asupan vitamin dan mineral dari makanan lain. Kayak contohnya buah dan sayur. Dari yang aku pelajari ya, vitamin tuh walaupun dia dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi kalau kekurangan bisa berakibat fatal, terutama kayak vitamin B dan C yang larut di air. Nah, mereka tuh nggak disimpan dalam tubuh, jadi sangat dianjurkan untuk dikonsumsi tiap hari. Iya sih, setuju. Terus kalau mau nyiapin bekal tuh juga butuh waktu. Dan pastinya peran orang tua kan. Terutama anak-anak SD yang kebanyakan butuh bantuan orang tuanya buat nyiapin bekal. Ya mungkin beberapa orang tua ada yang pengennya cepat. Yang penting anaknya tuh bawa bekal tanpa merhatiin kelengkapan gizinya. Iya sih, dan menurutku dengan adanya program makan siang ini, selain ditujukan untuk pemenuhan gizi, juga bisa banget ngeringanin tugas orang tua. Ya nggak sih? Ya sih, benar banget. Oh iya, kamu tahu nggak sih program makan siang di sekolah-sekolah Jepang itu? Oh, kayaknya aku pernah dengar deh. Apa sih nama programnya? Namanya Kyusoku. Maaf ya kalau misal salah penyebutan. Oh iya, aku tahu. Itu tuh kayak gimana sih programnya? Nah, sepengetahuanku ya, jadi tiap hari para murid Jepang itu makan siang bareng gurunya di kelas. Terus menunya juga udah diatur sama ahli gizi, jadi udah disesuaiin sama kebutuhan standar sesuai usia mereka. Dan biasanya kayak nasi, sup, lauk, terus juga kadang ada buah atau jelly di hari tertentu. Kadang juga nasinya bisa diganti sama roti atau pasta gitu. Wow, jadi anak-anak tuh juga bisa tahu porsi makan yang sesuai untuk mereka ya? Betul. Dan menariknya lagi ya Nis, ternyata di program ini mereka juga diajarin tentang sopan santun dan tanggung jawab loh. Misalnya nih kayak mereka harus bawa makanan ke ruang kelas dan bersihin kelas setelah makan. Wah, menarik banget ya. Tapi apakah program kayak gini tuh cocok buat diterapin di Indonesia? Kalau aku sih setuju banget. Tapi emang buat merealisasikan program ini tuh juga butuh dukungan langsung dari pemerintah, sekolah, dan orang tua kan pastinya. Benar banget sih kayak yang kamu bilang, butuh peran dari berbagai pihak, terutama dari sekolah yang jadi tempat pelaksanaan program ini. Kalau menurutku sih sekolah bisa tuh buat kebijakan kayak menyediakan makanan dan minuman yang bergizi, terus menyampaikan pesan dan informasi yang menarik kepada siswa dan orang tua tentang pentingnya gizi bagi kesehatan, serta gimana sih mempraktikkan perilaku makan yang sehat. Nah, aku kasih contoh nih, kayak mengenal sayur dan buah beserta manfaatnya dengan bisa tuh sesekali ngadain kegiatan karya wisata ke pasar. Terus bisa juga tuh nempel poster ajakan untuk makan sehat di kantin atau dinding sekolah. Ya, setidaknya siswa tuh bisa paham akan ilmunya kan. Iya sih. Sosialisasi ke orang tua dan siswa tuh penting banget sih menurutku, supaya kita sama-sama tahu urgensi dari program ini. Tapi aku agak skeptis sih. Kalau untuk sosialisasi dan sharing informasi kan sekolah masih bisa ya ngadain sendiri. Tapi kalau udah ke tahap pelaksanaan gitu, kayak menyediakan makanannya juga agak susah nggak sih?
Ya, menurutku emang butuh anggaran lebih sih buat merealisasikan program makan siang ini. Ya, soalnya kan nggak cuma guru ya yang harus terlibat, tapi kerjasama dengan banyak pihak. Sangat diperlukan tuh untuk nyediain makan siang di sekolah, misalnya catering atau kerjasama sama karyawan-karyawan yang ada di kantin. Ah, iya sih, benar banget. Program gede kayak gini tuh harus ada campur tangan dari banyak pihak. Aku jadi inget waktu SD dulu deh. Di sekolahku kan juga ada tuh makan siang tiap hari. Nah, jadi kita tuh makan siangnya pesen di catering. Udah dikemas gitu di kotak wadah bekal yang isinya ada nasi, lauk, sama buah. Udah dipisahin juga untuk tiap kelas. Dan yang piket hari itu tugasnya ngambil dan ngembaliin kotak makan teman sekelasnya. Nah, kalau misal ada sayurnya tuh kan biasanya berkuah gitu ya. Ditaruhnya di termos nasi, terus kita nanti ngantri buat ngambil atau kadang juga diambilin gurunya. Wow, keren banget loh. Tapi itu tuh negeri apa swasta sih, Sal? Swasta sih. Full day gitu sampai jam 3:30. Walah, ya pantes. Soalnya aku tuh dulu di sekolah negeri nggak ada kayak gituan. Tapi aku penasaran deh, kan itu kamu full day ya? Nah, terus kira-kira habis makan siang gitu, kamu belajarnya jadi terganggu gitu nggak? Kayak ngantuk habis makan, terus jadinya belajar tuh kurang fokus. Ya sih, lumayan. Nah, kenapa sih aku nanya kayak gitu? Soalnya aku pernah baca teori tentang post-lunch lamp, atau disebut juga kelelahan pasca makan siang. Wah, apa tuh? Nah, jadi teori ini tuh ditandai dengan adanya penurunan produktivitas setelah makan siang, seperti lelah, lesu, sering nguap, terus jadi mudah tersinggung atau sedih, sampai sakit kepala atau sakit perut. Tapi hal kayak gitu emang wajar nggak sih? Ngantuk habis makan gitu. Ada pengaruh hormonnya juga kan? Setauku, kalau nggak salah insulin ya, yang dia diproduksi pas kita kenyang biar kadar gula dalam darah kita tuh terjaga. Nah, tapi produksi si insulin tuh bakal menyebabkan produksi hormon lain yang bikin kita ngantuk. Nah, kalau kayak gitu emang bisa dihindarin ya? Takutnya bakalan ganggu proses pembelajaran siswanya sih. Ya, kalau enggak sih, bakal tidur semua enggak sih di kelas? Menurutku sih, bisa dihindarin ya dengan apa yang dikonsumsi, kayak makanan seimbang, terus rendah gula. Soalnya penyebab ngantuk kan juga karena konsumsi gula yang berlebihan kan? Berarti dalam penyediaan makanannya juga perlu pengawasan dari ahli gizi gitu ya? Biar efek samping kayak gitu yang kamu sebutin tadi itu bisa dihindarin dengan asupan yang tepat. Terus, selain itu setiap guru yang ngajar juga bisa nyiptain suasana kelas yang kondusif. Jadi siswa tuh bisa lebih semangat buat ngikutin pembelajaran selanjutnya. Contohnya kayak buat mini games atau ice breaking. Wah, sabi banget tuh. Berarti kalau mau benar-benar nerapin program ini, bakal banyak tantangan yang dihadapin nggak sih? Iya sih, emang program makan siang ini tuh jadi challenge bagi negara kita. Apalagi kualitas gizi di Indonesia tuh masih sangat butuh perhatian dari semua pihak kan? Yes, setuju banget. Nah, semoga teman-teman yang dengerin podcast kita bisa lebih aware dengan permasalahan gizi di Indonesia ya. Oke guys, nggak terasa nih kita udah ngobrol banyak. Makasih ya buat teman-teman yang udah luangin waktunya buat dengerin podcast kita. Sekian dari kami. Bye!